Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah dan tahniah untuk Timnas Indonesia kerana berjaya mengalahkan Australia dengan jaringan 1-0. Dengan kemenangan ini guys, kita lihat akan memberi semangat lagi buat Timnas Indonesia untuk bertemu Jordania untuk perlawanan yang ketiga nanti. Dari kedudukan di klasemen, jelas sekarang sang Garuda megah di tangga yang kedua sekarang ini dan di bawah Qatar yang tetap unggul di puncak klasemen. Karena malam tadi kita lihat juga iaitu Jordania iaitu kalah dengan Qatar 1-2 dan ini membuatkan timnas lebih mudah lagi untuk ke peringkat 8 besar untuk perlawanan ketiga bertemu Jordania pada malam minggu nanti guys. Jadi kita lihat timnas Indonesia hanya perlu imbang saja sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia ke 8 besar apabila bertemu dengan Jordania nanti, dengan syarat Timnas Indonesia tidak boleh kalah dengan Jordania pada malam minggu nanti. Dan jika kita lihat perlawanan tadi malam guys, jelas Timnas Indonesia bermain dengan begitu semangat dan layak sekali untuk menang kerana semangat juang yang tinggi ditunjukkan oleh Timnas sehingga Australia tidak dapat membolesi gawang Indonesia dan sungguh pun sudah diberikan sepakan penalti oleh wasit yang mana dan jelas seperti yang kita lihat pujian harus diberikan pada siapa guys, iaitu Hernando Ari yang banyak menyelamatkan gawang Indonesia dari dibolosi. Dan jujur dari saya sendiri guys, Hernando adalah man of the match tadi malam. Jadi guys, di sini kita ada satu video yang mahu directionkan bagaimana komentator dari iaitu Malaysia sendiri sampai bilang begini dan apabila melihat Hernando Ari menepis sepakan penalti dari Australia. Bagaimana videonya guys? Ayo kita sama-sama reaction video ni. Mari. Rozul Channel. Dengarkan namanya yang dilaungkan. Hernando. Dinafikan oleh Hernando Ari. Memang ini yang paling seru guys. Hernando. Memang inilah hero guys. Zero to hero. Timnas Indonesia U23 mengakhiri puasa kemenangan melawan Australia. Timnas Indonesia U23 mengakhiri puasa kemenangan berkat kemenangan 1-0 atas Australia pada matchday kedua grup A Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa pada Kamis 18 April. Laga berlangsung sengit menampilkan jual beli serangan antara dua kesebelasan. Di babak pertama, Timnas Indonesia U23 tampil dominan untuk menjebol gawang Patrick Beach. Komang Teguh pun menciptakan gol pada menit ke-43 melalui sundulan hasil bola rebound. Hasil ini mengakhiri puasa kemenangan yang dialami Timnas Indonesia U23 atas Australia sejak kali pertama bertemu pada 5 Juli 2013. Guys, kita lihat pada mulanya itu Komang ini adalah kita rasa aduh kenapalah Komang menghadiahkan sepakan penalti untuk Australia, tetapi kita lihat bagaimana Komang membalas semula dengan golnya pada minit ke-45 untuk memutlakkan Indonesia 3 poin penuh. Inilah kita lihat daripada zero ke hero. Ini kita lihat Komang boleh kita katakan juga hero juga malam itu. Dan paling lebih menonjol sekali bagi saya untuk man of the match adalah Hernando Ari lah kerana dapat menepis iaitu sepakan penalti daripada pemain Australia ya. Okey, kita lanjut guys. Mari serunya beritanya. Ketika itu Garuda Muda takluk 0-1 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2013. Kemudian Timnas Indonesia U23 kembali dibungkam Australia pada kualifikasi Piala Asia U23 di 2022. Bentrok dengan Australia itu berlangsung 2 kali saat masa pandemi COVID-19 pada 26 dan 29 Oktober 2021. Timnas Indonesia U23 terpaksa melakoni 2 laga melawan Australia dengan sistem kandang dan tandang karena China dan Brunei Darussalam mengundurkan diri. Pada 26 Oktober 2023, Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Australia. 2 gol yang diciptakan Garuda Muda dicetak Witan Sulaiman dan Taufik Hidayat. Kemudian Timnas Indonesia U23 kembali menerang kekalahan 0-1 dari Australia pada 29 Oktober 2021. Sebentar, kalau kita lihat pada ranking FIFA guys, kalau pada senior itu kita tahu Australia ini memang iaitu player-playernya banyak yang bermain di World Cup ya untuk senior ya. Dan kita lihat di ranking FIFA pun Australia ini adalah di tangga yang ke-24 berbanding kalau kita lihat Indonesia hanya 132 yang untuk ranking senior. Tetapi itulah yang luar biasanya malam tadi guys. Seumpama kita lihat Australia itu satu level saja dengan
Indonesia ya. Kita lihat berbalas-balas serangan, berbalas shoot. Jadi ini yang membuatkan memang bagi saya Indonesia mencipta satu sejarah yang sangat luar biasa, sejarah yang luar biasa ya guys kerana dapat kalahkan Australia. Bayangkan ya, ranking 24 dapat dikalahkan oleh Indonesia yang hanya ranking 132. Ranking sebenarnya saya lihat tidak memain peran yang sangat besar ya, tapi adalah kesungguhan pemainnya. Kita lihat kecekalan dan kita lihat juga bagaimana Indonesia mengawal permainan malam tadi ya. Okey, kita lanjut. Kemenangan ini jelas memberikan bukti bahwa kinerja Sintayong patut diapresiasi. Apalagi selama ini banyak pihak yang masih saja menuntut untuk segera dipecat karena mereka menilai bahwa kontribusi Sintayong kepada timnas Indonesia dinilai tidak berpengaruh. Komentar pedas media Australia setelah negaranya dikalahkan timnas Indonesia U23. Media Vietnam sebelumnya memprediksi timnas Indonesia U23 dibantai Australia di Piala Asia U23 dan segera pulang ke tanah air lebih cepat. Soha.vn tidak segan memberikan prediksinya terkait hasil akhir pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Australia. Piala Asia U23 prediksi timnas U23 Indonesia melawan Australia. Skuad Garuda Muda beresiko tersingkir lebih awal. Prediksi superkomputer yang paling mungkin terjadi di pertandingan ini adalah Australia menang 1-0, 2-0 dan 3-0. Tulis dari Soha.vn. Namun sayangnya prediksi itu berbanding terbalik. Setelah awal yang penuh dengan semangat dari timnas Indonesia U23, Australia U23 mendapatkan hadiah penalti. Namun striker Mohamed Tori gagal mengeksekusi. Oliro sebenarnya punya banyak peluang, namun mereka membuang-buangnya hingga akhirnya menjelang turun minum. Tembakan dari Nathan John melayang mengenai kepala Komang Teguh dan terjadilah gol untuk Indonesia. Australia U23 tidak bisa mencetak satu gol pun padahal wasit sudah sampai memberi tambahan waktu 11 menit. Timnas Indonesia U23 sukses mati-matian mempertahankan kemenangan perdananya di turnamen itu. Media Australia memberikan komentar pedas terhadap negaranya setelah kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23. Namun tim Australia tidak mampu menembus tim Indonesia yang tangguh dan impian mereka untuk melaju ke babak sistem gugur dan menjaga impian Olimpiade Paris tetap hidup sangat diragukan. Tulis dari media tersebut. Dengan kemenangan ini, skuad asuhan Sintayong berhak menduduki peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan torehan 3 poin. 3 poin penuh. Berarti selepas ini Indonesia hanya perlu imbang saja dengan Jordania pada malam minggu nanti guys tapi dengan syarat Indonesia tidak boleh kalah ya dengan Jordania pada malam minggu nanti. Dia imbang sudah cukup untuk membawa Indonesia ke 16 besar. Itu saja. Kerana kita tahu Jordania sekarang ini ada 1 poin, Indonesia 3 poin. Jadi kalau Jordania menang, berarti Jordania di 4 poin ya dan Indonesia tetap 3 poin. Kerana itu saya katakan Indonesia harus imbang saja sudah cukup untuk membawa Indonesia ke 16 besar. Itu yang kita mahukan ya. Siapa yang pantas menjadi man of the match timnas Indonesia U23 melawan Australia? Garuda Nusantara baru saja menggelar pertandingan kedua grup A Piala Asia U23. Anak asuh Sintayong itu harus berhadapan dengan salah satu unggulan juara di turnamen ini, timnas Australia. Meski berstatus sebagai tim underdog di laga tersebut, timnas Indonesia mampu meredam permainan The Socceroos. Mereka berhasil menang dengan skor 1-0. Para pemain timnas Indonesia bermain bagus di segala lini, tapi sepertinya Hernando Ari pantas dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan ini. Sebab tanpa refleks sang kiper, timnas Indonesia bakal merana di laga tersebut. Bahkan sejak awal laga saat timnas Indonesia mendapatkan hukuman penalti. Hernando terpilih menjadi man of the match di laga itu karena dia melakukan sejumlah penyelamatan krusial. Di laga ini Australia total melepaskan 21 tembakan ke gawang Indonesia, namun tidak ada satupun gol yang tercipta. Selain 21 shot on target Australia ke Indonesia ya, tetapi satu pun tidak melepasi gawang Indonesia ya. Memang banyak guys shot on target. 21 bukan kaleng-kaleng, banyak tu. Karena penutupan rapat skuad Garuda, Hernando juga mengambil peran krusial. Dia total melakukan 4 penyelamatan di laga itu. Salah satunya adalah dia menggagalkan penalti Mohamed Tori di babak pertama. Andai penalti itu masuk, Australia bakal semakin percaya diri dan Indonesia bakal sulit keluar dari tekanan di laga tersebut. Berkat kontribusinya itu, Hernando sepertinya layak dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan itu. Saya setuju.
Man of the match malam tadi ya. Erick Thohir hujani timnas Indonesia U23 dengan pujian sindir kemenangan Qatar yang kotor. Timnas Indonesia U23 memetik kemenangan krusial atas Australia U23. Keberhasilan Garuda Muda itu langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemenangan itu sangat penting setelah timnas Indonesia U23 kalah di laga sebelumnya yang penuh kontroversi melawan Qatar U23. Banyak yang menilai seandainya Qatar tidak bermain curang, maka timnas Indonesia pasti akan mampu meraih kemenangan di laga pembuka tersebut. Itu artinya jika Qatar tidak bermain kotor, maka Indonesia sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ke babak 8 besar. Pertandingan melawan Australia, hasil kali ini tidak hanya membangkitkan moral tim Merah Putih yang kini menempati peringkat kedua grup dengan mengumpulkan 3 poin. Tambahan 3 poin itu juga membuka lagi peluang timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar. Luar biasa, para pemain timnas Indonesia benar-benar menunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya. Saya apresiasi dan bangga atas permainan timnas yang tidak hanya mampu bangkit setelah kalah di laga pertama, tapi mereka malah tampil penuh dengan semangat. Itu yang kita semua mau, yang Indonesia mau. Tambah dari Erick Thohir. Dukungan maksimal supporter bikin reporter Malaysia kagum. Timnas Indonesia U23 berlaga pada laga kedua grup A Piala Asia U23. Garuda Muda menghadapi Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada Kamis 18 April. Timnas Indonesia U23 tidak berjuang sendirian pada laga ini. Ribuan supporter setia Garuda Muda memadati stadion. Atribut khas supporter Timnas Indonesia pun terlihat di berbagai sudut Abdullah bin Khalifa Stadium, termasuk bendera raksasa yang dipasang di belakang gawang Garuda Muda. Bendera itu pun tampak menjadi jimat berharga bagi Hernando Ari. Beberapa kali kiper Persebaya Surabaya itu melakukan penyelamatan hebat, termasuk penyelamatan penalti pada babak pertama. Beberapa kali supporter pun terpancing untuk menyemangati Hernando Ari. Hernando. Begitu teriakan mereka dalam beberapa kesempatan. Bahkan teriakan itu membuat komentator asal Malaysia terkagum-kagum mendengarnya. Sanjungan pelatih timnas Australia U23. Pelatih timnas U23 Australia Tony Firbar tidak sungkan untuk memberikan pujian kepada timnas Indonesia U23 yang notabene adalah salah satu lawan mereka di grup A Piala Asia U23. Tony Firbar menilai pertandingan ini sangat sulit. Dia melayangkan pujian bahwa timnas U23 Indonesia saat ini benar-benar berubah dan memiliki kualitas yang mengerikan. Tidak ada pertandingan yang mudah, kami harus kembali terorganisir dengan baik. Indonesia benar-benar memberikan tekanan yang tinggi dan kami menyadari kualitas yang mereka miliki ke depan. So okay guys, seperti yang kita sudah reactionkan tadi, kita lihat bagaimana perjuangan Indonesia yang ditunjukkan setelah berjaya mengikat Australia dengan kemenangan Indonesia 1-0 ke atas Australia. Sekali lagi, bisa saya katakan, jika saya diberi pilihan sebagai wakil yang memilih pemain man of the match tadi malam, saya lebih memilih Hernando Ari. Walaupun jika kita lihat jaringan oleh Komang Teguh, tapi saya tetap memilih Hernando Ari. Kerana apa guys? Banyak percubaan berbahaya dari Australia dan paling ngeri sekali adalah sepakan penalti yang diselamatkan oleh Hernando Ari, dan itulah permulaannya yang menyuntik semangat timnas Indonesia untuk lebih keras lagi menyerang Australia, serang dan terus menyerang dan hinggakan Australia terpaksa akur pada minit ke-45. Komang Teguh menghadiahkan gol buat timnas Indonesia dari tandukannya guys. So, kita tahu ada satu perlawanan lagi buat Indonesia, iaitu akan bertemu dengan Jordania. Timnas Indonesia hanya perlu imbang saja, tidak perlu untuk menang, hanya imbang saja sudah cukup untuk menaikkan timnas Indonesia ke putaran 8 besar dengan lebih selesa lagi selepas ini. Walau apapun guys, kekuatan Indonesia bagi saya sangat luar biasa kerana bisa mengalahkan Australia yang di kedudukan 24 dunia jika tim seniornya lah. Semoga perlawanan tadi malam guys akan lebih memberi semangat lagi buat timnas Indonesia apabila bertemu Jordania untuk malam minggu nanti. Tidak perlu menang dengan Jordania, hanya perlu imbang saja sudah cukup untuk membawa Indonesia ke 8 besar. Tapi dengan syarat jangan kalah saja. Itu saja. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.